selamat malam. Pada malam hari ini kita berkumpul, kita berhimpun untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji. Amin. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat. Sambil bangkit berdiri, sembah dan puji Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
hari ini kita merayakan, kita mengingat seorang anak telah lahir untuk kita di kota Bethlehem. Seorang putera telah lahir dengan kesederhanaannya, membawa kasih, membawa damai, membawa keselamatan bagi setiap manusia. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ,
lahirnya Juru Selamat datang membawa keselamatan, datang dengan kasih. Satu yang kami percaya ya Tuhan, Engkau lahir di dunia ini karena Engkau begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di malam Natal ini kami ingin membawa pujian, kami ingin membawa sembah kami. Sebab Engkau telah lahir untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, dalam kelahiran-Mu ada kemenangan. Dalam kelahiran-Mu ada kebebasan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami ingin sungguh-sungguh membuka hati. Membuka hati untuk lahirnya Engkau di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita merayakan kelahiran-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi memuji meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama serukan amin. Sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Lebih lagi untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Biar pada malam hari ini di bumi dan di sorga bergema, memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dalam
dipersilahkan untuk duduk. Mari kita satukan hati kita, sebab malam ini adalah malam yang kudus. Lahirnya Juru Selamat, lahirnya Penebus. Malam kudus, di langit bertaburan bintang
bersyukur malam hari ini Bapa, kami boleh merayakan kelahiran-Mu dan kami memuji menyembah-Mu. Dan kami percaya setiap pujian kami malam hari ini kami berikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Dan sebentar kami akan buka hati kami sama-sama mau dengarkan renungan firman-Mu, renungan Natal malam hari ini. Dan Tuhan berbicara kepada kami semua, pribadi lepas pribadi, lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, dan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kata, setiap kalimat berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih, kami membuka hati kami sama-sama mau dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Selamat Natal bagi kita sekalian. Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Tetapi ada perbedaan yang jelas antara Natal pertama dengan Natal pada hari ini atau pada waktu-waktu sekarang. Karena pada waktu-waktu sekarang kita masuk di dalam masa-masa akhir zaman, akhir dari akhir zaman, sehingga kita harus memasang telinga kita untuk pesan Natal yang mungkin terdengar sangat halus di waktu yang lalu, tetapi sekarang diteriakkan dengan kencang. Mari saya ajak kita membuka satu ayat firman Tuhan yang mungkin kita sudah sering kali baca dan dengarkan pada Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Orang bisa saja tidak peduli dengan dosanya. Orang bisa saja tidak sadar pada dosanya. Tetapi orang itu tetap berdosa. Orang bisa saja tidak mengaku bahwa dia adalah orang berdosa, tapi tetap saja dia berdosa. Jadi ini adalah satu fakta yang ditentang atau diingkari, tetapi tetap itulah faktanya. Firman Tuhan ini adalah firman kebenaran, sehingga ketika dikatakan di sini, karena semua orang termasuk saudara dan saya, kita semua yang namanya manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dulu kita punya kemuliaan Allah, tapi dosa membuat kita benar-benar kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh tidak dapat kita tolak dan tidak mungkin kita hindari. Dosa membawa manusia ke dalam penghukuman kekal. Penghukuman kekal yang ada pada kematian yang kedua. Dan kematian kedua ini adalah kematian yang kekal dan merupakan kehancuran manusia. Kalau kita buka sekarang pada Roma 6 ayat 23, ayat yang juga terkenal. Roma 6 ayat 23, mari. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Konsekuensi dari dosa tidak bisa ditawar atau tidak bisa dialihkan. Manusia kadang-kadang berusaha mengalihkan itu atau mengabaikan itu. Bahwa dikatakan di sini upah dosa ialah maut. Ada konsekuensi yang harus terjadi pada manusia, yaitu maut. Maut ini tidak berbicara kematian di dunia saja, tapi maut ini berbicara tentang kematian kekal setelah manusia meninggalkan dunia ini. Dan itulah penghukuman kekal, kematian yang kedua. Tidak dapat dihindari dan tidak dapat diatasi oleh manusia. Banyak sering kali manusia mengingkarinya, merasa bahwa mereka bisa mendapatkan kebebasan, keselamatan dari dosa itu kalau mereka berbuat baik. Saya berbuat dosa 1 kali, tapi saya berbuat baik 1000 kali, maka tentu saja dosa saya pasti diampuni. Itu menurut pikiran manusia. Karena perbuatan dosa yang berjalan berdasarkan waktu, tidak mungkin kita ulangi mundur waktunya dan kita menghilangkan dosa kita yang lama.
Orang berkhayal tentang bagaimana caranya supaya manusia ini bisa mengalami suatu waktu yang mundur. Tapi ternyata tidak bisa. Dikatakan di sini pada ayat 23 dari Roma pasal 6. Tetapi karunia Allah. Saudara perhatikan di sana. Karunia Allah, ada sebuah anugerah Allah yang begitu besar. Ialah hidup yang kekal. Ini karunia Allah yang diberikan kepada siapapun manusia di dunia ini. Tapi di mana karunia Allah ini berada? Dijelaskan pada ayat yang tadi kita baca. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa menerima karunia Allah itu kalau kita menolak Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa menerima karunia Allah itu kalau kita membenci, menghujat Yesus? Karunia Allah ini adalah hidup yang kekal. Ini berlawanan dengan kematian kekal di dalam penghukuman murka Allah. Tapi orang tidak bisa memperolehnya di luar Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak pernah disebutkan hanya orang Kristen yang akan menerima hidup yang kekal, tidak pernah. Tapi yang disebutkan adalah orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau orang Kristen juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen bahkan mempunyai teori-teori, filsafat-filsafat yang di luar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan, pendeta, tapi dia tidak mempunyai hidup yang kekal. Kita mesti koreksi diri kita. Saudara dan saya, kita semua ini mengaku Kristen. Sungguhkah kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sungguhkah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, menerima dan percaya kepadanya? Nah, inilah seruan Natal pada masa-masa sekarang, di mana kita semua manusia yang sudah hidup 2000 tahun setelah Natal yang terjadi di Bethlehem, kita diingatkan kembali untuk memeriksa diri kita melalui berbagai macam kemajuan dunia ini. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Atau Tuhan Yesus Kristus hanya merupakan bagian dari budaya Kristen kita, dari kebiasaan Kristen kita? Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Lukas. Injil Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus pada peristiwa kelahirannya itu menunjukkan bahwa dia, Yesus ini datang sebagai manusia. Tuhan Yesus datang untuk mencari manusia. Tetapi tidak semua manusia yang memanfaatkan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang mencari manusia yang membutuhkan dia. Yaitu siapa? Yaitu manusia yang berdosa. Kalau manusia itu menganggap bahwa dirinya benar karena sudah banyak berbuat jasa, sudah banyak berbuat baik, sudah banyak berbuat amal, maka manusia itu merasa saya adalah orang yang tidak berdosa. Orang itu tidak membutuhkan Yesus. Tapi yang membutuhkan Yesus adalah orang yang menangis karena hidupnya hancur, karena dosa yang sudah dilakukannya, yang tidak bisa diperbaikinya. Manusia berdosa itu yang menyadari dosanya. Pertama menyadari dosanya. Yang kedua adalah orang itu mau ditolong keluar dari penghukuman akibat dosa itu. Saudara boleh tanya kepada para hamba Tuhan. Di sini ada Pak Ricardo, Pak Domingus, Pak Junius. Pengalaman kami itu adalah hamba-hamba Tuhan yang
Jelas tugas kami menolong orang, jelas. Tapi berapa banyak orang yang ditolong itu tidak mau ditolong. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nak, Bung, Pak, Bu, bertobat ya. Nanti hidupmu diperbarui oleh Tuhan. Kamu mengalami satu hidup yang baru dalam Tuhan Yesus. Wah, sudah kita berikan nasihat, tapi dia bilang tidak mau. Kalau dia tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Mau kita marah-marah, mau kita ancam, mau kita keras, mau kita berkhotbah lembah lembut, mau kita nangis di depannya dia nggak mau diperbaiki. Karena orang-orang itu merasa ada satu ikatan dengan dosanya. Saya sudah sering kali katakan, dosa itu dua macam. Pertama, jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa biasanya orang itu langsung sadar, aduh Tuhan ampuni saya. Seperti Daud ketika jatuh dalam dosa dengan Batseba. Tapi berbeda dengan orang yang hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa, dua hal yang berbeda. Kalau hidup di dalam dosa, dosa itulah rumahnya dia. Dosa itulah hidupnya dia. Tapi saya beritahukan kepada saudara, mau jatuh dalam dosa, mau hidup dalam dosa, kalau itu tidak dibereskan dengan bertobat, minta ampun kepada Tuhan, diperbarui hidupnya, mengikuti jalan yang ditunjukkan, diajarkan oleh firman Tuhan, tidak mungkin bisa diselamatkan. Walaupun dia adalah orang kaya, orang terkenal, orang hebat, apapun juga. Firman Tuhan sudah begitu jelas. Natal tiap tahun didengungkan untuk mengingatkan dunia, hei dunia, orang dunia, bertobatlah. Apalagi sekarang ini sudah waktunya, sebentar lagi kedatangan Tuhan Yesus kembali itu begitu sangat dekat. Saya pribadi mengawasi mengamati apa yang terjadi, kemajuan teknologi, peperangan yang ada, alam semesta, iklim dan sebagainya, dan bagaimana kuasa kegelapan memengaruhi manusia dengan cara yang licik dan canggih. Itu semua menunjukkan bahwa kita sudah diambang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Diambang kedatangan Tuhan Yesus kembali, saya berkali-kali mengatakan bahwa sekarang masanya seleksi. Semua diseleksi, dari jemaat, dari aktivis gereja sampai hamba Tuhan diseleksi. Seleksinya bagaimana? Kamu benar hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kamu benar gandum atau kamu sekedar ilalang? Diseleksi. Murid-muridnya berkata, pegawai-pegawai, bagaimana kalau kita cabut saja ilalangnya? Jangan, kata Tuhan, nanti ikut tercabut gandumnya. Jadi gimana? Diseleksi. Oh ini gandum, oh ini ilalang. Gandum masuk ke dalam gudang, ilalang masuk ke dalam api. Begitu jelas. Orang boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak percaya ya silahkan, tidak pernah dipaksa. Mempersoalkan tentang Yesus begini, Yesus begitu, dan mempersoalkan. Yang dibutuhkan itu menerima, percaya, menerima Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus datang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ayat 32 tadi, tetapi orang berdosa. Dipanggil buat dihukum oleh Tuhan Yesus? Oh enggak, Tuhan Yesus panggil supaya mereka bertobat. Ayat ini bukan cuma untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus loh. Ayat ini buat gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau ada di antara kita yang belum bertobat, yang masih hidup dalam dosa, sekarang waktunya bertobat. Itu teriakan yang lembut di kandang Bethlehem. Yesus sudah datang loh, serius ini. Dikasih waktu penuh dengan kasih karunia selama kurang lebih 2000 tahun. Tapi sekarang sudah hampir habis nih kuotanya. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah memanggil orang berdosa agar bertobat. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di palungan Bethlehem, dia masih
seorang bayi, sebetulnya tugasnya Tuhan Yesus sama, yaitu memanggil orang berdosa agar bertobat. Jadi kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal adalah hal memanggil orang berdosa untuk bertobat. Jadi sebetulnya banyak ya berita Natal, khotbah Natal yang mengatakan Natal adalah sukacita, Natal adalah damai sejahtera di bumi dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa hal yang penting, bahwa bayi Yesus itu lahir di kandang Bethlehem untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 15. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Banyak orang yang menyepelekan perkataan firman Tuhan, karena dianggapnya perkataan firman Tuhan itu hanya wacana, hanya sebuah hal yang diajarkan supaya manusia hidup dalam ketakutan kepada Allah, sehingga mereka menganggap remeh, menganggap sepi akan peringatan-peringatan firman Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan dari dulu juga isinya khotbah, kalau dibaca buku-buku khotbah, pengkhotbah dunia dari zaman dahulu, selalu isinya adalah bahwa sekarang ini sudah waktunya, sudah dekat dengan hari akhir. Tapi mana buktinya? Enggak datang-datang juga hari akhir. Manusia semakin sombong. Katanya kalau orang berdosa nanti segera dihukum oleh Tuhan. Mana buktinya? Itu orang berdosa, tapi hidupnya semakin sukses, usahanya semakin maju, semakin kaya dan sebagainya. Sehingga firman Tuhan itu seolah-olah diabaikan, seolah-olah dianggap rendah, tidak punya power. Tapi ayat 9 mengatakan kepada kita, pada ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat ini jangan main-main, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Tuhan lalai. Sekalipun ada orang yang menganggap kelalaian, tetapi sesungguhnya Ia sabar terhadap kamu. Kenapa Tuhan begitu sabar? Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, jangan ada satupun manusia yang binasa. Itu adalah harapan hatinya Tuhan yang penuh kasih, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di sini kehendak Tuhan berbenturan dengan kehendak manusia. Kehendak Tuhan supaya manusia tidak ada yang binasa. Tapi kehendak manusia
yang mengabaikan segala sesuatu yang diajarkan firman Tuhan, menganggap sepi firman Tuhan, sehingga mereka mengeraskan hati. Ada benturan antara free will-nya Tuhan dengan free will-nya manusia. Tuhan tidak menghendaki manusia itu menjadi robot AI yang bisa diatur, diprogram supaya manusia itu bertobat. Apa susahnya buat Tuhan memprogram kita semua manusia sejak Adam dan Hawa, semua lahir manusia siapapun juga sampai pada hari ini, semuanya itu bertobat. Bukan karena kemauannya, tapi karena diprogram oleh Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena sebuah dosa terjadi karena free will. Orang banyak menyalahkan ular ketika peristiwa Taman Eden. Tapi yang membuat Hawa berdosa itu bukan pengaruhnya ular, tapi adalah free will-nya Hawa. Saudara bisa bayangkan, kalau Hawa sekarang dipengaruhi oleh ular untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan, tapi Hawa katakan tidak, saya tidak mau, saya mau menurut kepada Tuhan, bisa jatuh dalam dosa? Enggak akan. Ular memang menjadi pendorong, faktor pendorong, tapi kalau Hawa free will-nya menolak itu, maka dia tidak akan jatuh dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa karena free will-nya. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang hidup dalam dosa, itu karena kemauannya sendiri. Artinya apa? Masuk akal kalau orang itulah yang harus bertanggung jawab atas dosanya. Masuk akal. Itu bukan kemauan Tuhan, bukan kemauan pihak lain, kemauan sendiri. Coba saudara renungkan. Jangan nyalahkan orang lain, renungkan diri sendiri. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara pernah jatuh dalam dosa, ya mungkin masa lalu, itu atas kehendak saudara atau bukan? Atau pilihan saudara bukan? Memang kalau ada kesempatan, maka ada kemungkinan orang itu akan memanfaatkan. Ada kesempatan nih dompet ketinggalan di meja, ada kemungkinan orang lain mengambil dompet itu. Mungkin. Tapi kalau orang tadi tidak menghendaki, dia mengatakan ini bukan dompet saya, dia laporkan dompet yang hilang ini. Dia tidak mencuri, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Dosa adalah tanggung jawab manusia. Nah, karena dosa tanggung jawab manusia, maka ketika manusia mau diselamatkan, ini juga harus free will-nya manusia. Tuhan, selamatkan saya, karena saya sudah berdosa. Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Kehendaknya manusia ini. Tuhan sediakan, ini loh keselamatan. Ini loh bayi di kandang Bethlehem. Gembala didatangi malaikat, diberi warta bahwa sudah lahir Yesus di kandang Bethlehem. Kalau sekarang gembala ini tidak mau datang ke kandang Bethlehem, ngapain, kenal juga enggak sama Maria sama Yusuf, gua enggak mau datang ke kandang Bethlehem, apa mereka akan bertemu dengan Yesus? Mereka bisa bertemu dengan Yesus karena kehendak bebasnya mereka ingin bertemu dengan Yesus setelah mendapat berita. Lebih jauh lagi orang Majus yang tinggal di daerah kafir, lihat tanda bintang, lalu dari sana mereka mengambil keputusan untuk pergi melakukan perjalanan jauh sampai kepada raja yang baru itu. Itu kehendaknya, nggak ada yang maksa. Inilah yang dibutuhkan. Tuhan mau supaya kita semua selamat. Tapi tidak mungkin selamat kalau kita tidak mau diselamatkan. Kita masih senang merangkul dosa-dosa kita, masih senang hidup di dalam dosa kita. Ayat 10 dikatakan di sana, orang yang tetap hidup dalam dosa itu tidak akan bertobat. Orang yang hidup dalam dosa itu tidak akan bertobat, walaupun tahu, gua harus bertobat. Ke gereja diingatkan bertobat, gua tahu, tapi gua tidak mau bertobat. Orang yang hidup dalam dosa tidak akan bertobat. Dan akan mengalami apa? Mengalami hari Tuhan yang datang tiba-tiba.
Dikatakan ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bukan buat kita semua. Kalau buat kita, hari Tuhan tidak seperti pencuri, karena kita bertobat, karena kita belajar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga tiap hari kita konsentrasinya pada kedatangan Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus datang seperti pencuri untuk mempelai wanitanya. Mana ada calon mempelai pria datang ke tempat menjemput mempelai wanita, datangnya seperti pencuri. Enggak lah. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada saat itu kondisinya sudah terlambat. Tanda-tanda diberikan oleh Tuhan di mana-mana. Orang yang hidup dalam dosa mengerti tanda-tanda itu. Orang yang hidup dalam dosa kadang-kadang cerdas loh. Cerdas, pemahaman teologianya bagus. Masalahnya tidak mau bertobat. Jadi Tuhan Yesus akan datang baginya seperti pencuri. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dikatakan ayat 10 tadi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi gak bisa main-main dengan dosa. Mau hidup dalam kesucian dan kesalehan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, atau mau hidup tetap di dalam dosamu? Pilihan di tangan siapa? Tangan kita. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lalu ayat 12 mengatakan di sana, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita ini gereja Tuhan harusnya adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kedatangan hari Allah, dan mempercepatnya. Karena apa? Karena kita tahu hari Allah ini akan segera datang kalau semua apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan Yesus, itu sudah terjadi. Sekarang ini perintah untuk mengabarkan Injil masih berlaku, tapi sudah sangat mudah. Sekarang nyaris semua orang sudah dengar berita Injil. Bukankah sebentar lagi kedatangan Tuhan Yesus terjadi? Karena semua orang sudah dengar berita Injil loh sekarang. Sekarang itu hampir semua daerah, semua tempat dengan kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Orang mungkin ahli-ahli kimia, ahli-ahli fisika dan sebagainya, mungkin tidak benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena mereka mempelajari, berdasarkan teori fisika begini. Mungkin mereka benar. Tapi satu hal yang mereka lupa, bahwa Allah itu maha kuasa. Allah bisa bertindak melampaui semua teori, melampaui semua hukum. Kalau Allah mau, Allah bisa bertindak. Hukum kita apa? 5 tambah 2 berapa? 7. Hukum kita. Tapi kalau Tuhan Yesus mau melampaui semua itu, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Gak masuk akal. Lalu disebutnya apa? Itu dongeng. Terserah. Kalau saya sih orangnya gak mau berdebat. Anda gak percaya, tanggung jawab Anda sendiri. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, tugas kami hamba Tuhan adalah menyampaikan kebenaran. Anda tidak percaya kepada kebenaran, tanggung jawab sendiri. Itu free willmu. Telan free willmu itu nanti ketika dibuktikan pada akhir zaman. Ini adalah satu hal yang mengerikan. Lalu dikatakan pada ayat 13, kita itu menantikan penggenapan janji Tuhan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru, saudara jangan bayangkan bahwa kita akan tinggal di alam semesta seperti dunia ini lagi. Langit di atas kita, bumi di bawah kita, ini adalah menunjukkan habitat
Habitat ikan di mana? Ya di air. Habitat kita manusia di mana? Bukan di langit, bukan juga di bumi, di dalam bumi, tapi di antara in between antara langit dan bumi. Jadi langit dan bumi yang baru ini adalah habitat yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi kok sekarang saudara diperlakukan tidak benar? Ada orang-orang yang memperlakukan kita tidak benar, senyum saja Pak. Senyum saja. Harimu akan datang nanti. Kita tetap tidak terpancing, kita tetap lakukan yang benar. Hidup dalam tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting, ayat 14. Dikatakan di sana, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Seberapa jauh saudara sudah berusaha untuk hidup benar? Sudah seberapa jauh saudara berusaha untuk hidup supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda? Ketika saudara belum siap, Tuhan Yesus datang, mengerikan sekali. Jadi kita tidak tahu, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Artinya apa? Kita harus siap setiap saat. Kematian saja bisa menjemput orang yang masih muda. Tidak harus orang yang lebih tua yang mati duluan. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ayat 15. Ini penting juga. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Tuhan, saya sudah melakukan dosa, kok saya enggak biasa-biasa aja Tuhan? Kemarinnya saya melakukan dosa kok enak-enak saja Tuhan, malah bahagia hidup saya. Enggak ada katakan sama firman Tuhan bilang nanti dihukum Tuhan, mana enggak ada. Anggaplah itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Untung Tuhan masih sabar. Jangan permainkan kesabaran Tuhan, karena ini ada batas waktunya. Kenapa? Karena dunia ini harus dihancurkan. Itu suara gaung yang digaungkan di kandang Bethlehem. Kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu adalah peringatan bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang lahir di kandang Bethlehem. Bahwa Juru Selamat itu sudah dilahirkan. Kita baca ayat Natal, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ingin memberitahukan pada saudara, kuasa kegelapan membelokkan perhatian kita. Kuasa kegelapan membelokkan fokus kita dengan mengatakan, oh Yesus gak mungkin lahir tanggal 25 Desember. Itu musim dingin, gak mungkin para gembala menggembalakan kambing dombanya di malam gelap, di musim dingin dan sebagainya. Menurut perkiraan memang Yesus lahir di tanggal 1 April. Dan bukan tahun 0 Masehi, tapi tahun 5 Masehi menurut penelitian. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah berita yang dikatakan oleh malaikat ini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya? Apakah Maria dan Yusuf sedang menantikan kado yang dibawa oleh orang-orang untuk hadiah kelahiran Yesus? Bukan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh sebab itu bertobatlah, dan biarlah hidupmu diperbarui di dalam Tuhan Yesus, yang akan menyelamatkan kamu. Kalau kamu mau bertobat, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Selamat Natal, Tuhan berkati. Mari kita siapkan diri kita untuk menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus,
selamat manusia sudah turun dari surga. Kristus penebus dunia, Raja Maha Mulia. Malam kudus, sunyi senyap, dombamu berderap, para Gembala yang jaga menghadap Yesus Sang Putra, lahir dalam harum, lahir dalam harum. Mari kita bangkit berdiri. Malam kudus, Malam kudus, sunyi senyap, tidurmu telah lelah, angkasa raya dan bumi mendamba cinta ilahi, cahaya cinta bakti, cahaya cinta bakti. Mari kita masuk dalam doa Natal. Bapa di dalam surga, Bapa yang nyata mengasihi kami semua, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kami. Celakalah kami ya Bapa, kalau Tuhan Yesus tidak pernah lahir ke muka bumi ini menjadi juru selamat kami. Kami akan binasa dengan dosa-dosa kami. Sekarang kami tahu kasih Allah yang luar biasa itu bahkan sudah menyiapkan sebuah kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus. Kalau kami mau bertobat, mau diperbarui oleh Tuhan Yesus, mau hidup benar sesuai dengan firman Allah, biarlah Natal malam hari ini boleh menjadi Natal dari akhir kehidupan dosa kami. Benar-benar kami mau Tuhan hidup kudus, hidup suci seperti yang Tuhan mau. Kami tidak mau tertinggal ketika nafiri Allah berbunyi dan gereja Tuhan, orang-orang benar naik ke awan-awan. Kami tidak mau tertinggal. Kami mau termasuk di dalam orang-orang yang naik ke awan-awan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena kasih Allah yang sudah kami sambut dengan kehendak bebas kami menerima kasih Allah itu dan mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan ampuni kami. Malam Natal ini biarlah menjadi sebuah tonggak baru di dalam kehidupan kami. Kalau dulu kami hidup
jauh dari Tuhan dan tidak peduli pada Tuhan, malam hari ini kami mau mengambil keputusan untuk kami bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, anak-anakmu menyampaikan persembahan Natal yang nanti akan disampaikan dan sudah disampaikan, bahkan ada yang mengirim melalui transfer bank. Biarlah semua persembahan Natal ini Engkau terima ya Bapa. Mereka memberikan persembahan ini karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mau agar ada ibadah Natal pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mengajak semua orang untuk bertobat. Oleh sebab itu Bapa, berkati mereka yang sudah dan akan memberi persembahan sebentar lagi. Biarlah mereka semua Tuhan berkati. Tuhan beri berkat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan persembahan yang mereka korbankan untuk persembahan Natal. Berkati ya Bapa. Kami berdoa untuk Bandung, untuk bangsa kami Indonesia. Mari Bapa, jangan tinggalkan bangsa kami. Jangan tinggalkan kota Bandung. Mari Bapa, biarlah cahaya Natal surgawi itu benar-benar boleh menerangi kehidupan kota Bandung dan Indonesia. Dan banyak orang boleh bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan Natal pada tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara bisa matikan lilinnya dan silakan duduk. Ya, ada dua pengumuman yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Adalah tanggal 31 Desember 2024 nanti kita akan ada ibadah akhir tahun. Kita akan tutup tahun 2024 dengan perjamuan kudus, dan kita akan minta di dalam doa pimpinan Tuhan untuk memasuki tahun 2025, sehingga kita di sana nanti akan mendapatkan ayat-ayat pribadi. Bukan saudara yang pilih, bukan saya yang pilih, tapi Tuhan yang memilihkan bagi saudara, bagi saya. Ayat-ayat yang sesuai dengan siapa kita, bagaimana kita di dalam tahun 2025. Ayat-ayat firman Tuhan itu petunjuk yang begitu jelas tentang apa yang akan terjadi kelak. Itu bukan sebuah ramalan. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa itu adalah ramalan. Bukan ramalan, tapi itu adalah petunjuk Tuhan tentang sesuatu hal yang akan kita alami dan harus kita perhatikan di dalam tahun 2025. Lalu ada ibadah awal tahun. Ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari 2025 jam 8 pagi. Yang tadi ibadah akhir tahun tuh jam 6 petang seperti malam hari ini. Jam 6 petang tanggal 31, jam 6 petang. Sedangkan ibadah tanggal 1 Januari kita membuka tahun yang baru dengan perjamuan kudus. Dan kita akan berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan. Karena hanya Tuhan andalan kita, hanya Tuhan benteng hidup kita. Jadi kita minta Tuhan, Engkau Tuhan yang berjalan di muka di dalam tahun 2025 yang pasti misterius buat siapapun juga. Jadi saya ajak saudara untuk bisa hadir, luangkan waktu untuk bisa hadir untuk tanggal 31 jam 6 petang dan tanggal 1 jam 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantung yang akan diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan
duduk. Tiba saatnya kita di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan banyak penampilan. Mungkin yang akan tampil berikutnya boleh bersiap-siap. Kita akan menyaksikan penampilan dari Kebaktian Anak Tabernakel Kasih, penampilan dari Kata, lalu kita ada penampilan dari The Lantern dan penampilan dari Persekutuan Wanita. Dipersilahkan.
Engkau mungkin tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal segala sesuatu tentang dirimu. Aku tahu kalau engkau duduk atau berdiri. Aku mengerti segala jalanmu. Setiap helai rambut di kepalamu terhitung semuanya. Karena engkau diciptakan dalam gambar dan rupaku. Di dalam aku, engkau hidup, engkau bergerak, dan engkau ada. Sebab engkau ini adalah keturunanku. Aku mengenal engkau sebelum engkau ada dalam kandungan. Aku memilih engkau dari semula sebelum aku menciptakan segalanya. Engkau ada bukan karena suatu kesalahan atau kebetulan, karena hari-harimu ada tertulis dalam kitab. Aku telah menentukan waktu yang tepat untuk kelahiran dan di mana engkau akan hidup. Jangan marah karena yang terjadi tidak seperti yang kamu harapkan. Jangan mengandalkan dirimu dengan segala yang kamu miliki karena semuanya itu hanya sementara. Jangan engkau takut menghadapi hari esok, karena di dalam aku ada jaminan masa depan yang tidak akan pernah mengecewakan. Aku ada di sisimu, menguatkanmu setiap saat dan memberimu kelegaan. Jangan engkau bersedih hati karena keadaan yang tidak bersahabat denganmu. Aku akan menghapus air matamu dan menggantinya dengan sukacita yang melimpah. Lihat dan dengarlah, aku membawa kabar gembira kepadamu dan kepada semua orang tentang sukacita yang besar. Sebab juru selamat itu telah dilahirkan bagi kamu, yaitu Kristus Tuhan. I
night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices
kita telah tiba di akhir dari ibadah kita, dan saya persilahkan Bapak Pendeta Domingus Naat untuk menutup ibadah kita dalam doa. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai ibadah Natal kami pada petang hari ini, dari awal sehingga semuanya sudah berjalan dengan baik hingga pada akhirnya. Dan kami mau merendahkan diri Tuhan sebelum kami pulang. Kami mohon berkat Natal turun ke atas kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Allah Rohul Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita telah menyelesaikan ibadah Natal kita. Setiap jemaat boleh bersalam-salaman dengan kanan kirinya mengucapkan selamat Natal, dan kami mewakili pelayan GPKDI Tabernakel Kasih mengucapkan